Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Kita akan membahas 5 poin, yaitu pertama, kedudukan titik terhadap garis, yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang, yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis lain, yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang, dan yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama akan kita bahas yaitu kedudukan titik terhadap garis. Nah, di sini kedudukan titik terhadap garis itu ada dua. Yang pertama terletak pada, yang kedua terletak di luar. Gimana kita membedakan ini? Maka kita akan lihat posisi titik dalam sebuah bangun ruang. Di sini ada 8 titik, yaitu titik A, B, C, D, dan titik E, F, G, H. Dari ke-8 titik ini, maka setiap titik akan berada pada garis atau dia terletak di luar garis. Misalnya kita akan ambil titik A. Titik A ini kalau kita lihat dia terletak pada garis AB. Kenapa dia dikatakan terletak pada garis AB? Karena dia dilalui oleh ruas garis AB. Nah, selain terletak pada garis AB, A juga terletak pada garis AD, serta terletak pada garis AE. Maka, setiap titik pada kubus ini, yaitu kubus ABCDEFGH, setiap titik akan berada pada 3 garis. A, ya, jadi contohnya titik A itu terletak pada AB. Kemudian titik A juga terletak pada AD dan terletak pada AE. Nah, di sini setiap titik akan berada pada 3 garis, ya. Jadi misalnya titik A dia akan terletak pada AB, AD, dan AE. Begitu juga dengan titik B. Maka nanti titik B, ya, titik B itu terletak pada garis semua titik yang dilalui oleh B atau yang melalui B. Di sini ada 3 garis. Yang pertama garis AB, ada AB. Yang kedua BC, garis BC, dan yang terakhir adalah BF. Maka garis B, titik B itu juga terletak pada 3 garis, yaitu garis AB, garis BC, dan garis BF. Untuk cirinya sendiri, titik itu terletak pada ruas garis yang memuat titik itu sendiri. Jadi misalnya titik A, dia akan terletak pada ruas garis yang juga memuat titik A, yaitu garis AB, AD, dan AE. Jadi kalau ditanya, misalnya nanti ditanya garis F, ya, kalau misalnya ada titik, maksudnya titik F, di sini titik-titik pada jadi nanti pilihannya, jawabannya bisa terletak pada atau terletak di luar. Terus di sini yang dituliskan adalah EH misalnya, maka nanti kita akan ditanya titik F terhadap EH itu posisinya bagaimana? Apakah terletak pada atau terletak di luar? Maka jawabannya adalah terletak di luar. Kenapa di luar? Kalau kita lihat tanpa melihat gambar pun, titik F ini tidak ada kaitannya dengan garis EH karena titik F itu tidak termuat di dalam garis ini. Maka nanti kalau kita mengisi bagian rumpang di sini, kita bisa menjawab tanpa kita melihat gambar. Kemudian kalau kita lihat di gambarnya, titik F itu sangat jauh dari garis EH, jadi tidak ada hubungannya. Sedangkan tadi dikatakan bahwa setiap titik, ya, dalam satu bangun ruang, misalnya kubus, dia akan terletak pada 3 garis. Nah, di sini titik F terletak pada 3 garis, yaitu garis FB, kemudian FG, dan EF atau FE. Nah, tapi dia tidak terletak pada EH karena di sini EH itu sudah
garis yang lain, tidak sama sekali menyentuh titik F. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan titik-titik yang berada atau terletak di luar garis? Nah, kalau tadi titik itu selalu terletak pada 3 garis, maka satu titik itu tidak terletak pada berapa garis? Di setiap kubus itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini adalah jumlah rusuk dari kubus atau banyaknya ruas garis dalam satu buah kubus. Maka jika satu titik itu terletak pada 3 garis, maka titik ini juga akan berada pada posisi terletak di luar. Dia akan terletak di luar 9 garis yang lain. Maka jika kita lihat titik A itu tidak terletak pada garis-garis selain AB, AD, dan AE. Misalnya titik A itu terletak di luar garis BC. A terletak di luar BC. Nah, kalau dari kalimat ini saja kita sudah bisa melihat bahwa A itu tidak memiliki hubungan dengan garis BC, ya. Jadi A ini tidak dilalui oleh garis BC. Lalu titik apa lagi selain BC? Misalnya CD, CG, ya, CG, atau tadi CD. Nah, semua garis-garis ini bukan garis yang dilalui oleh bukan garis yang melalui A, maka A itu terletak di luar garis-garis ini, ya, gitu. Nah, lalu yang kedua yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Nah, di sini dalam satu buah kubus itu ada 1, 2, 3, 4, 5 bagian depan, ya, 6 bagian belakang. Jadi ada 6 bidang. Itu 6 bidang yang berbentuk segi 4 datar, yaitu bidang-bidang yang berada di bagian luar atau sisi-sisi dari kubus. Masih ada beberapa bidang lain, yaitu misalnya bidang perpotongan antara titik, garis maupun diagonal di dalam kubus. Nah, di sini untuk bidang sisinya saja itu sudah ada 6. Maka kita akan lihat posisi atau kedudukan titik terhadap bidang-bidang ini. Nah, di sini kedudukan itu juga dibedakan menjadi 2, yaitu terletak atau terletak di luar. Jadi artinya titik itu bisa berada pada bidang atau dia berada di luar bidang. Nah, seperti tadi kita membahas kedudukan titik terhadap garis, kita juga akan melihat posisi titik itu apakah dia dilalui oleh garis-garis bidang, maksudnya di sini nanti rusuk yang membentuk bidang atau tidak. Jadi kita bisa melihatnya seperti kita melihat kedudukan titik terhadap garis. Kalau kita lihat secara langsung, nah di sini misalnya nanti dibuat contoh titik E. Di sini kita isi bagian penumpang, kemudian di sini bidangnya adalah A, B, F, H. Jadi ini adalah bidang depan A, B, F, H, ya. Ini adalah bidang depan dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bagaimana posisi dari E terhadap A, B, F, H. Jadi titik E dengan bidang ABFH. Pilihannya hanya 2, terletak atau terletak di luar. Maka kita lihat posisinya pada gambar. Kalau lihat berdasarkan gambar, maka titik A ini jelas terletak pada bidang ABFH, ya. Jadi dia itu adalah salah satu titik yang membentuk nanti bidang ABFH. Jadi dia di sini terletak. Nah, tapi kalaupun kita tidak melihat gambarnya, kita bisa ternyata garis E, ya. Garis E bukan garis titik E bukan titik A. Jadi kalau titik E di sini tadi bidangnya AB
ABFE. Maaf, ini ABFE. Nah, jadi E ini jelas terletak pada ABFE. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia terletak, maka dari tulisan ini pun sudah terlihat bahwa E memang terletak pada ABFE. Kenapa? Kalau di sini ada huruf E, di sini juga ada. Artinya titik E ini memang dilalui oleh rusuk-rusuk yang membentuk bidang ABFE. Lalu bagaimana jika yang ditanya adalah G terhadap bidang ABCD? Sini ada G, di sini bidang yang ditanyakan adalah ABCD. ABCD itu adalah bidang alas, ABCD yang ada di bagian alas. Nah, di sini kita lihat kalau berdasarkan gambar, ini bidangnya di bawah, titik G itu ada di atas, maka jelas bahwa G itu tidak terletak pada ABCD. Maka dia di sini posisinya adalah terletak di luar. Ya, jadi dia terletak di luar. Tanpa melihat gambar, kita juga bisa menyimpulkan bahwa G itu terletak di luar ABCD. Kenapa? Karena di bidang ABCD itu tidak memuat sama sekali titik G.